isolasi mandiri itu ya sebaiknya ditiadakan saja. Assalamualaikum sahabat. Isolasi mandiri ternyata sangat berbahaya. Kita selalu mendengar istilah isoman atau isolasi mandiri. Kalau kita cek dalam tren terakhir perkembangan atau laju penularan saat ini, itu banyak disumbangkan oleh orang-orang yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu adalah isolasi yang diminta dilakukan di rumah penderita masing-masing. Ada satu keluarga yang rumahnya di Bogor, tetapi kerjanya di Cikarang. Mereka tinggal di apartemen. Pertama, suaminya tertular, kemudian dilaporkan dan pasien ini diminta isolasi mandiri. Dengan keluarganya di apartemen itu diurus sama istrinya, kemudian istrinya tertular. Setelah istrinya, anaknya juga tertular. Jadi satu keluarga yang 4 orang itu 3 tertular. Ada 2 keluarga lagi di satu RW di Bogor. Itu mula-mula hanya 1 orang saja yang isolasi mandiri di rumah itu. Akhirnya satu keluarga itu semuanya tertular. Jadi 7 orang dari satu keluarga itu semuanya tertular. Ada satu keluarga lain lagi yang isoman, 1 orang saja isoman. 5 orang dalam keluarga itu semuanya tertular. Ini di satu RW. Ada 2 keluarga yang semuanya tertular sebagai akibat dari isoman 1 orang di dalam keluarga itu. Ada 3 keluarga lagi di satu RW di kelurahan yang lain. Semua anggota keluarganya tertular sebagai akibat dari 1 orang dari keluarga itu yang isoman. Di Kemang ada 1 keluarga juga besar, semuanya tertular. Ini juga isoman. Di Depok bahkan ada 1 keluarga tertular. Mereka sudah tidak terlalu yakin lagi bahwa penyakit yang sedang mereka derita itu adalah COVID-19. Karena mereka sudah melihat ada yang tertular kemudian sembuh, tertular lagi. Ada yang sudah divaksin, tertular lagi. Jadi mereka sepertinya ini bukan COVID. Jadi mereka juga tidak melapor ke dokter, tidak melapor ke rumah sakit, juga tidak melapor ke Satgas. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil dukun. Ya, biasa orang di kampung memanggil dukun untuk datang mengobati itu. Datanglah dukun itu, mengobati itu. Tidak sembuh, bahkan dukunnya pun tertular. Dari fakta-fakta ini, bahwa ternyata isoman itu sangat berbahaya. Belakangan kita mendengar pemerintah mengatakan bahwa penularan yang grafiknya naik luar biasa belakangan ini. Bahkan kemarin di Indonesia dalam 1 hari dilaporkan ada 24.826 orang yang positif tertular dengan 504 orang meninggal dunia. Ini adalah rekor tertinggi di Indonesia. Ini luar biasa. Hari sebelumnya 21.000. Pemerintah mengatakan bahwa keluarga atau rumah tangga memberikan kontribusi besar di dalam laju pertumbuhan positif angka COVID-19 di Indonesia. Ya, salah satu adalah isoman itu. Selama mereka di rumah, ada 2 hal sulit dikontrol. Pertama, obat-obatan dan segala macam itu tidak bisa terkontrol dengan baik sebagaimana yang dilakukan oleh rumah sakit atau ketika mereka dirawat di rumah sakit. Yang kedua, mereka di dalam rumah itu, kalau misalnya dalam rumah itu hanya 1 kamar mandi, maka semua mereka itu berurusan dengan 1 kamar mandi itu. Nah, kalau misalnya ada 1 pasien yang tertular di situ, kemudian nanti ada anggota keluarga yang lain lagi masuk ke kamar mandi untuk keperluan mandi dan lain-lain, maka ini bisa saja akan terjadi penularan di situ. Belum lagi yang lain-lain, dispenser, piring, dan lain-lain. Dapur di rumah itu tidak terkontrol sebagaimana di rumah sakit atau di tempat di mana di situ ada perawat yang menunggu. Jadi isoman ini ternyata sangat berbahaya. Ini di Bandung, salah satu mantan pejabat penting, pembantunya kena. Keluarga itu agak panik karena mertuanya usianya sudah lanjut. Di rumah sakit sudah tidak ada tempat kamar isolasi, dan akhirnya ya dicarikan sana sini
Kemudian ternyata untuk masuk ke tempat isolasi, misalnya di hotel di Bandung itu sangat rumit sekali, sangat berbelit-belit sekali, banyak sekali persyaratan. Rujukan sudah ada tapi belum bisa diterima, harus ada persyaratan laboratorium dan lain-lain. Dan ini juga satu masalah lain lagi. Isoman ini sangat berbahaya. Kalau kita lihat misalnya di rumah, bagi masyarakat yang tidak terpelajar, ya, maksudnya tidak terpelajar itu bukan karena sekolahnya, ya, karena kepeduliannya terhadap kesehatan di lingkungan itu, sehingga sampah-sampah medis itu ditaruh di sembarangan. Bekas-bekas masker itu ditaruh di sembarangan tempat, dan itu juga bisa menjadi masalah. Dan kita lihat sampah masker itu bertebaran di mana-mana, di jalan-jalan, di mana-mana saja ada sampah medis itu. Bisa saja itu juga adalah salah satu sumber penularan. Pemerintah harus juga melihat ini sebagai satu masalah. Jadi kebijakan untuk isoman ini menurut saya segera perlu ditinjau kembali, sehingga semua orang yang diduga yang sudah dinyatakan positif, apakah melalui antigen atau melalui PCR, segera dipisahkan, segera dibawa ke rumah sakit atau ke tempat isolasi. Dipisahkan dari orang-orang yang masih sehat, dipisahkan dari rumahnya. Karena di rumah itu banyak orang sehat yang di situ ada anak-anak dan lain-lain. Segera dipisahkan. Mereka jangan ada di situ. Meskipun nanti di kamar terpisah sendiri, itu sangat sulit dikontrol. Jadi segera mereka diisolasi, dipisahkan dari tempat itu ke tempat yang memang khusus untuk isolasi pasien COVID-19. Ini yang jadi masalah. Sekarang ada satu RW, ada lebih dari 30 warganya positif COVID. Tadi saya datang satu RW lagi, RW elit sebetulnya. Ini elit karena masyarakat yang terpelajar, itu karena tipe rumahnya tipe besar. Ada 25 orang yang saat ini sedang positif COVID-19, dan itu banyak yang isoman, dan isoman ini sangat berbahaya. Dulu isolasi mandiri itu dulu pernah saya mengalami ketika saya ODP. Itu dulu isolasi mandiri Bima Arya pertama kali positif COVID-19 itu. Pada saat itu ya saya bersama Bima Arya, saya ODP, meskipun pada dalam posisi ODP isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, dulu kan ada istilah ODP, ada istilah PDP. PDP itu orang yang sudah flu, sudah pilek, ada atau kontak erat ya dengan pasien yang positif. Menurut saya istilah isoman ini sudahlah ditiadakan saja. Semua dipusatkan di rumah sakit. Jangan ada isoman lagi. Begitu di tes PCR positif, ya sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Keluarganya segera dicek apakah di antara mereka ada juga yang positif atau tidak. Jadi tidak bisa kita membiarkan itu, tidak bisa kita menjadikan isoman ini salah satu wadah atau salah satu cara, salah satu metode untuk memecahkan kehabisan ruang isolasi. Ya, bisa menggunakan, pemerintah harus bisa mengeluarkan anggaran, apakah itu menyewa apartemen, menyewa hotel, atau menyewa balai desa, atau ruang-ruang kosong yang besar itu didesain sebagai tempat isolasi pasien-pasien COVID-19. Ya, pemerintah mungkin mengatakan bahwa anggarannya mungkin besar dengan penularan isoman ini, dan kalau dibiarkan ini akan jauh lebih besar biaya yang timbul dibanding dengan kalau mereka diisolasi secara khusus, tidak di rumah mereka. Nanti seperti dulu kan, ketika awal-awal itu di dalam video-video saya itu kan mereka waktu itu bilang ini mahal dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak melakukan sekarang, nanti akan lebih mahal lagi harganya. Ya, dan terbukti kan, negara harus menyiapkan uang ratusan triliun untuk mengatasi persoalan COVID-19 ini. Isoman ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, soal vaksin. Urusan vaksin ini juga ternyata harus di-manage sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah baru dari vaksinasi ini. Kalau kita melihat vaksin itu kan menumpuk orang sangat banyak, antrinya orang sangat panjang sekali. Sudahlah, tidak usah lagi ada vaksin yang dilakukan oleh komunitas tertentu dengan mengundang orang ke tempat tertentu, antrinya berdesak-desakan dan seterusnya. Serahkan saja kepada Satgas melalui dinas-dinas kesehatan, melalui Kementerian Kesehatan. Serahkan saja. Ya, kita lihat sekarang instansi yang lain bikin, ada komunitas bikin dan seterusnya. Kemarin dalam video yang lain saya mengatakan bahwa ya sudahlah, di daerah yang merah seperti beberapa RW, satu RW misalnya ada yang merah,
RW itu di-close di situ, kemudian semua orang di RW itu yang memenuhi syarat untuk divaksin, vaksin semuanya. Caranya bergilir per RT. Antrinya pasti tertib per RT karena jumlah orangnya tidak banyak. Dan tenaganya tidak banyak. Tenaganya 2 orang saja. Dibantu dengan security yang ada di lingkungan itu, bisa selesai. Begitu juga misalnya dari jam sekian sampai jam sekian RT ini, jam sekian sampai jam sekian RT itu, dan seterusnya. Tapi kalau vaksin di tempat yang ramai seperti itu, antrian yang desakan yang banyak, ya ada butuh tempat, butuh keamanan, butuh petugas yang banyak, dan seterusnya. Lebih mahal harganya. Jangan lagi dilakukan dengan mengundang kerumunan, mengundang orang berdesak-desakan untuk vaksin di situ, ya. Jadi ya sudah, itu tadi per RT saja, ya itu lebih mudah, ya. Jadi petugas datang ke RT itu, ambil di situ kan banyak tempat di situ, ada pos security, kemudian setiap RW itu kan ada public facility, ada ruang kosong selalu ada di situ. Menggunakan di situ untuk tempat antrian, misalnya satu RT, kemudian nanti sudah selesai RT yang lain lagi, begitu dan seterusnya. Lebih tertib, lebih berbudaya dibanding orang diundang, mendaftar, kemudian datang ke tempat-tempat tertentu. Mereka membutuhkan jarak lagi ke sana. Ketika ke sana mereka bertemu dengan orang-orang lagi di jalan. Mereka kalau naik kendaraan umum mereka harus bertemu di dalam kendaraan itu. Ketika di sana bertemu dengan orang lain lagi, dan bisa saja pada rentang jarak itu bisa terjadi penularan. Kalau di RT ya mereka warga RT situ, di dalam RT itu, tidak kemana-mana. Pemerintah kemarin sudah mengumumkan, sudah memberitahu banyak sekali vaksin yang akan tersedia, dan kalau ini juga tidak termanage dengan baik akan bisa menimbulkan masalah baru itu. Jadi kita tidak berharap ada masalah baru lagi. Mestinya jangan sampai vaksin itu adalah hal yang baik dan sangat diperlukan, wajib diperlukan. Tetapi jangan sampai hal baik itu justru menimbulkan hal lain yang tidak baik. Ya, jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah isoman. Isoman ini sebetulnya menurut saya sebaiknya dihapus saja, tidak perlu ada, sehingga semua terpusat isolasinya itu ditangani langsung di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi yang dibuat oleh pemerintah atau dibuat oleh rumah sakit atau dibuat oleh dinas-dinas kesehatan. Jadi isolasi mandiri itu ya sebaiknya ditiadakan saja, karena ternyata isolasi mandiri ini menyumbangkan banyak sekali pasien-pasien baru. Satu keluarga itu total semuanya tertular. Semoga ada manfaatnya.